Materi PJOK kelas 6, senam lantai pertemuan pertama. Assalamualaikum anak-anak, di hari ini kita akan belajar tentang materi gerakan dominan dalam senam lantai. Ayo, siapa yang suka dengan olahraga senam lantai ini? Bagus sekali. Seperti biasa, pastikan kamu sudah memulai belajar kamu dengan berdoa. Baik anak-anak, anak-anak juga harus tahu apa saja tujuan belajar pada pertemuan kita kali ini. Tujuan yang pertama, setelah kamu menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan gerakan guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting. Dan yang berikut, anak-anak dapat mempraktikkan untuk gerakan guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting. Jadi itu tujuan belajarnya, pastikan kamu menyimak sampai selesai. Dan anak-anak juga jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas ya. Baik, mari kita mulai anak-anak. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang gerak berguling dalam senam lantai, yaitu rangkaian gerak dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke depan. Nah, ada yang sudah bisa guling ke depan? Bagus sekali. Di video ini kita akan belajar. Mari langsung menuju ke lapangan ya. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa, untuk gerakan berguling ke depan ini anak-anak harus lakukan dengan hati-hati dan juga perlu bantuan dari orang lain. Bisa dengan Pak Guru atau Ibu Guru, atau dengan teman-teman, atau bahkan orang tua kalau di rumah. Nah, dan tak kalah penting lagi, anak-anak harus menggunakan matras sebagai alat untuk melindungi anak-anak ketika melakukan gerakan berguling. Nah, caranya bagaimana untuk gerakan guling ke depan ini? Dimulai dengan posisi berdiri dan kedua lengan diluruskan ke atas di samping telinga, pandangan ke arah depan, dan kedua lengan dan kepala diturunkan, badan dibungkukkan, dan pandangan mengikuti telapak tangan seperti ini. Bisa dimengerti? Bagus sekali. Nah, berikutnya turunkan badan atau bungkukkan dan pandangan mengikuti telapak tangan seperti ini. Bisa? Berikutnya, kedua telapak tangan bertumpu pada matras. Posisikan kepala di antara dua tangan hingga dagu berimpitan dada. Nah, seperti ini. Lalu lutut, kaki, dan siku ditekuk secara bersama hingga tumpuan berpindah di tengkuk yang ditempel pada matras. Begitu ya. Begini ya. Jadi langsung lakukan bertumpu pada tengkuk ya. Seperti itu. Dan yang berikut anak-anak, gulingkan tubuh ke depan, posisi dagu menempel di dada. Kedua kaki menolak badan ke depan, posisi punggung melengkung. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa saat punggung menyentuh matras, kedua tangan merangkul lutut sambil berputar ke depan hingga pinggul menyentuh matras seperti ini ya. Begitu, dan mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan ke depan, berdiri ke sikap awal, kedua tangan diangkat, kedua lutut dan siku dalam posisi lurus seperti ini. Bisa dimengerti untuk gerakan berguling ke depan ini? Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya kita coba untuk gerakan keseluruhan dari awal ya. Dari berdiri, kemudian badan ditengkuk ke depan, tangan letakkan di matras, dan putar badan sehingga tubuh bertumpuan pada tengkuk dan guling. Luruskan tangan ke depan dengan jongkok dan berdiri. Begitu, bisa ya? Bagus sekali. Nah, kita ulangi sekali lagi. Siap berdiri? Nah, lalu luruskan tangan dan letakkan di matras, berguling dan berdiri. Begitu, mudah sekali bukan? Bagus sekali, mudah ya. Baik anak-anak sekalian, itu untuk gerakan berguling ke depan. Mudah ya, anak-anak bisa mencoba, dan ingat, pastikan mencoba dengan bantuan dari teman atau Pak Guru atau Ibu Guru. Nah, yang berikut anak-anak, ayo kita mencoba. Tapi sebelum itu pas di PJOK ini.
Baik, mari kita mencoba. Pertama, apa saja gerak dominan yang terdapat pada gerakan guling depan? Nah, selanjutnya jelaskan cara berguling ke depan dalam senam lantai. Jelaskan secara singkat ya. Gerakan berguling ke depan bagaimana caranya? Lanjut, lakukan latihan gerak berguling ke depan. Bisa? Nah, ini anak-anak ingat ya, sekali lagi lakukan dengan aman dan lakukan pemanasan terlebih dahulu. Jangan lupa, itu wajib hukumnya. Ketika anak-anak ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tanyakan pada Pak Guru.